Cina dan Indonesia itu beda banget. Belum di Indonesia. Pendidikan di China itu lebih terpusat. Nah, kurikulum di Indonesia itu tetap lebih fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah mikir gak sih kalau sistem pembelajaran di setiap negara itu beda-beda? Jadi ternyata itu dipengaruhi oleh kurikulum yang juga berbeda tahu. Kali ini kita akan membahas kurikulum Indonesia dan kurikulum Cina. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan Indonesia dengan China. Jadi, sistem pendidikan di Indonesia itu lebih fleksibel, sedangkan pendidikan di China itu lebih terpusat. Di situ, perbedaan hal tersebut berdampak kepada kurikulum dan pembelajaran siswanya loh. Jadi singkatnya kurikulum itu adalah pedoman belajar yang di dalamnya terdapat materi, cara belajar, cara penilaian. Jadi, jika sistemnya berbeda, kurikulumnya juga ikutan beda. Kurikulum Cina dan Indonesia itu beda banget karena di Cina mereka diatur langsung sama perintah pusat. Jadi mau di kota, di desa, mereka standarnya sama, materinya juga sama. Jadi siswa di Cina itu fokus ngebahas apa sih? Mereka itu fokus ke penguasaan materi dan latihan-latihan soal, kayak fokus banget ngejar nilai. Karena masa depan mereka itu tergantung nilai. Mau masuk perguruan tinggi, tergantung nilai. Mau masuk sekolah bagus, ya tergantung nilai. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya itu sistemnya rapi, lebih jelas, dan teratur. Tapi itu juga yang bikin siswa di sana itu lebih stres, makanya angka bunuh diri di Cina itu juga meningkat. Nah, kurikulum di Indonesia itu tetap lebih fleksibel. Guru dan sekolah diberi kebebasan dalam mengatur sistem pembelajaran. Tidak hanya belajar teori saja, tapi siswa juga belajar dalam proyek juga, seperti menyelesaikan masalah, diskusi kelompok, dan juga membuat karya. Di Indonesia, siswa lebih bebas bereksplorasi. Di Cina, siswa lebih fokus kepada akademik. Indonesia lebih ke proses belajar. Cina menekankan hasil belajar. Semua karena sistem yang berbeda. Jadi, kelihatan kan kalau sistem pembelajaran itu berpengaruh ke kurikulum. Kalau misal terlalu struktur, maka akan membatasi kreativitas siswanya. Tapi kalau terlalu fleksibel, menghasilkan hasil yang tidak merata. Dari perbedaan yang sudah kita lihat sebelumnya, terlihat bahwa sistem pendidikan sangat mempengaruhi cara belajar siswa. Ada yang lebih menekankan hasil dan pencapaian, dan ada juga yang memberi ruang pada proses dan eksplorasi. Keduanya punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, tapi menemukan keseimbangan antara keduanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan belajar, bukan. Jadi, dari sini kelihatan kan? Nah, Bil, udah Bil. Pulang.
Pulang. Aku yang tadi. Video now? Mana? Oh ya guys, jadi Dua. Singkatnya, kurikulum itu adalah pedoman. Ulang, yuk, 3, 2, 1. Di Cina, siswa lebih Di situ. Bentar, nanti. Jadi, kelihatan kan perbedaan namanya? Iya, nggak usah nyengir-nyengir gak lu Bang Moy. enggak, ini kan